Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kelak kita senantiasa bersalawat kepadanya, menjadilah kita orang pilihannya dan bersama beliau nanti di surga, salah satu surga Allah yaitu surga Jannatul Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja pun berada, pada zaman saat sekarang ini kemajuan teknologi zaman pun kian terus berkembang pesat, berkembang canggih, maka tak jarang kita jumpai orang-orang yang akan terjerumus kepada jurang-jurang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali orang sekarang mengatakan bahwa mereka dengan berkeyakinan hanya ada yang melihat saja. Yaitu maknanya tak lain tak bukan adalah filsafat ini diambil dengan kata filsafat wujudiyah. Wujudiyah orang yang berkeyakinan hanya pada yang tampak saja. Kalau tidak dapat ia lihat, tidak dapat ia pegang, tidak dapat ia sentuh, maka ia tidak akan percaya. Oleh sebab itu alhamdulillah, maka kita ingat kembali warisan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia warisan Nabi Muhammad SAW? Apakah dia berupa benda? Apakah dia berupa materi? Apakah dia berupa kekuasaan? Tidak. Wasiat dan dikatakan Nabi Muhammad SAW warisan adalah taraktu fikum amrayni. Kutinggalkan kepada kalian tak banyak hanya dua perkara saja. Apa dia? Yaitu yang pertama kitabullah Al-Quran dan sunnati. Sunnahku kata Nabi Muhammad SAW. Apabila kita senantiasa mengikutinya, insya Allah kita tak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, maka yang perlu kita lakukan adalah di zaman saat sekarang ini, susah kita untuk membedakan mana itu hak, mana itu batil. Tapi insya Allah, apa yang dikatakan Nabi, kita dapat bisa membedakannya melalui Al-Quranul Karim. Ini terpilih kepada kita semua, hidup ini pilihan untuk kita. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa nafsi wa sawaha, engkau diberikan jiwa, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tinggal kita yang memilih apa kita jalan fujur ataukah jalan takwa, itu terserah pada kita. Kalau kita memilih kepada jalan yang fujur, Allah beri. Tapi ingat itu hanya di dunia, tapi kelak kita tidak akan menerimanya di akhirat. Tapi ingat apabila kita terima yang dikatakan Allah, apabila kita memilih jalan takwa, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Maka pesan Nabi Muhammad SAW adalah kum fid dunya ka'annaka ghurib. Jadilah kamu hidup di dunia itu seperti orang yang merantau. Kalau ketika kita sudah melaksanakan kata Nabi Muhammad SAW, yaitu hidup di dunia seperti orang merantau, pastilah tentu kita akan kembali. Apa yang kita bawa? Tak lain tak bukan adalah amal soleh. Kalau pernah kita senantiasa menyentuh anak yatim, kalau senantiasa kita memberi kepada fakir miskin, kaum duafa, kaum yang membutuhkan, pembangunan masjid, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid di dunia, banallahu mislahu baitan fil jannah, maka Allah akan senantiasa akan membuatkan suatu rumah di dalam surga untuk dirinya. Maka oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kita senantiasa lalai akan fitnah-fitnah dunia ini, apa kata Allah? Ismasi'ata. Hiduplah kalian sesuka hatimu. Hiduplah kalian sesuka hati kalian. Mau hidup tata cara orang kafir silakan. Mau tata cara hidup orang Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, dan Tionghoa silakan. Ingat, fa innaka mayyit. Kau akan jadi mayat. Kau akan jadi makan cacing tanah, akan jadi bangkai. Apa yang kelak akan dibawa? Apa yang akan kita menghadap Allah? Kalau pernah kita melaksanakan suatu amal, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang mati itu yatsfa'u mayita salasun. Orang yang mati itu akan membawa 3. Apa dia? Yang pertama adalah ahluhu. Akan dibawa keluarga. Anak, cucu, cicit, menantu, istri, keluarga, kawan karib, handai tolan, sanak saudara, semua ikut mengiring kita. Tapi mereka hanya sampai untuk ke pemakaman, melihat pemakaman kita. Tapi mereka akan kembali pulang ke rumah. Yang kedua adalah mal, harta. Kalau pernah mobil pun ikut mengiring kita, kendaraan kita yang mewah.
tapi itu hanya sebatas di parkir pelataran saja, tapi dia pun tak ikut menemani kita. Wa yabqa wahidun, yang menemani kita adalah wa yabqa wahidun, hanya satu. Apa dia? A'maluhu, amal soleh. Oleh sebab itu, maka senantiasa mengerjakan amal soleh, maka insya Allah akan menempatkan kita di salah satu yang terbaik surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Jannatul Firdaus. Ingat pesan dari saya pribadi bahwasanya pada zaman saat sekarang ini teknologi begitu kembang canggih dan kejahatan pun merajalela. Kejahatan terjadi bukan ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Oleh sebab itu waspadalah, waspadalah. Berkah selalu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.